Sesuai dengan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan adalah suatu susunan atau tingkatan aturan hukum di Indonesia yang mengatur bahwa aturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Tujuan adanya hierarki ini meliputi menjaga keteraturan hukum, menjaga pertentangan antar aturan, dan memberikan kepastian hukum. Sesuai dengan urutan hierarki perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutannya adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi dasar pembentukan dari semua peraturan yang ada di bawahnya. Undang-Undang 1945 ini juga mengatur hal fundamental seperti hak asasi, sistem pemerintahan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah ketetapan MPR atau TAP MPR yang berisikan keputusan penting dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Contohnya adalah TAP MPR tentang ideologi negara atau reformasi. Lalu yang ketiga, ada undang-undang atau Perpu adalah undang-undang yang dibuat oleh Presiden bersama dengan DPR dalam keadaan mendesak. Berdasarkan keputusan MK atau Mahkamah Konstitusi, kondisi ini mencakup situasi kebutuhan mendesak untuk mengatasi kekosongan hukum atau hukum yang tidak memadai. Yang keempat ada PP atau peraturan pemerintah yang dibuat langsung oleh Presiden dan berfungsi untuk melaksanakan undang-undang. Contoh dari peraturan pemerintahan adalah PP tentang pendidikan dan pajak. Yang kelima adalah peraturan Presiden atau Perpres yang dibuat oleh Presiden dan mengatur hal teknis penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah Perda atau peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD bersama dengan kepala daerah masing-masing, yang terdiri dari Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota, dan berfungsi untuk mengatur kebutuhan dari daerah masing-masing. Lalu dalam hierarki hukum ada juga prinsip-prinsip yang mengatur. Dalam hierarki ini juga berlaku beberapa asas penting, yaitu yang pertama adalah lex superior derogat legi inferiori, yaitu asas yang menegaskan bahwa aturan lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah. Lalu yang kedua ada lex specialis derogat legi generalis, yang menegaskan bahwa aturan yang lebih khusus mengalahkan aturan yang lebih umum. Lalu yang ketiga adalah lex posterior derogat legi priori, yang menegaskan bahwa aturan yang baru akan mengalahkan peraturan yang lama. Nah, yang keempat itu selanjutnya ada konsekuensi jika terjadinya suatu pertentangan. Jika suatu peraturan bertentangan dengan yang lebih tinggi, itu tuh bisa dibatalkan dan juga bisa diajukan uji materi atau bisa disebut juga judicial review. Nah, contohnya itu kita bisa uji UU ke Mahkamah Konstitusi, yang kedua ada uji peraturan di bawah UU ke Mahkamah Agung. Nah, yang kelima itu ada contoh implementasi dalam kehidupan. Di sini ada contoh nyata. Pertama ada jika ada perda yang melanggar Undang-Undang 1945 bisa dibatalkan. Dan jika PP tidak sesuai dengan UU harus direvisi. Dan semua kebijakan pemerintah harus mengacu pada hierarki ini. Nah, yang keenam ini ada fungsi hierarki dalam sistem hukum di Indonesia. Hierarki ini berfungsi untuk menjaga konsistensi hukum, menjamin keadilan, dan juga menghindari kesewenang-wenangan. Terakhir ada yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya adalah hierarki peraturan perundang-undangan ini di Indonesia adalah susunan aturan dari yang tertinggi hingga terendah dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar utama. Sebagai aturan harus disesuaikan dengan yang lebih tinggi agar terciptanya kepastian, ketertiban, dan keadilan hukum.